Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Taufik. Mata kuliah evaluasi pembelajaran dalam hal ini saya akan menjelaskan dari apa yang setelah kami diskusikan tadi bersama dengan teman-teman, mulai dari materi yang saya sendiri diskusikan bersama teman kelompok, yaitu tes psikomotor, dan beberapa materi yang diberikan oleh teman-teman, yaitu materi tes dan materi non tes. Nah, adapun materi yang pertama yaitu materi tes psikomotor, yaitu tujuan dari tes psikomotor ini adalah menginformasikan pada guru dan siswa mengenai performance pembelajaran. Terus yang kedua, memberikan informasi diagnosis, dan yang ketiga, hasil pertimbangan tes untuk mengukur kemampuan, keterampilan dan sikap. Nah, adapun contoh tes psikomotor di sini adalah ada tes paper dan pensil, tes identifikasi, tes simulasi, tes untuk kerja. Nah, adapun penyusunan pelaksanaan pemberian skor pengolahan untuk tes psikomotor sendiri ada dua: pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Terus yang kedua, memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap. Nah, terus materi yang saya dapatkan ada dua, yaitu materi tes dan materi non tes. Materi non tes sendiri yang saya dapatkan itu tujuannya yaitu untuk bagaimana mengetahui kemampuan peserta didik dalam hal kemampuan kognitif, psikomotorik, dan sikapnya, keterampilannya. Jadi tujuan dari tes ini untuk mengetahui bagaimana perkembangan seorang peserta didik selama pembelajarannya dalam kelas. Nah, terus adapun pelaksanaan non tes, ada pengembangan instrumen. Non tes memiliki langkah yang harus diikuti. Adapun contoh soal teks ada observasi. Ini contoh soal non tes. Non tes ada observasi, wawancara, menganalisis individu dan kelompok. Serta untuk menentukan soal-soal non tes itu, yang pertama menentukan spesifikasi instrumen, menulis instrumen, menentukan skala instrumen, menentukan sistem penskoran, menentukan instrumen, melakukan uji coba, menganalisis hasil uji coba, memperbaiki instrumen, melaksanakan pengukuran dan menafsirkan hasil pengukuran. Nah, adapun selanjutnya yaitu untuk materi tes tertulis itu sendiri yang saya dapatkan, yaitu tujuannya memperoleh umpan balik terhadap hasil pengukuran dari suatu tes dan dapat digunakan sebagai umpan balik. Terus yang kedua, memperbaiki kurikulum dan program pendidik. Kita meningkatkan motivasi siswa, hasil tes dan motivasi. Jadi secara keseluruhan, secara umum, untuk tes tertulis ini juga untuk mengetahui kemampuan peserta didik secara holistik, secara menyeluruh. Yang kedua, penyusunan tes ini ada dua, ada penyuntingan naskah dan kedua pengadaan naskah teks. Terus adapun pelaksanaan tes ini, yang pertama ada open books dan closed books. Ada juga yang kedua yaitu tes diumumkan ataupun tes dirahasiakan. Nah, dalam pengelolaan skor ada tiga: pengelolaan dan pengubahan skor menjadi skor standar, pengolahan dan pengubahan skor mentah, dan yang ketiga cara memberi skor. Ada dua, ada skala sikap dan domain psikomotor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai hasil diskusi kami pada pembelajaran evaluasi pembelajaran. Nah, bersama teman-teman diskusi, sekian dari saya Ilham Taufik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak banyak salah-salah, berapa menit?